Halo, perkenalkan nama saya Umar, NIM saya 2110417335. Saya dari kelas manajemen 1. Di sini saya akan membacakan hasil UAS saya, yaitu metode penelitian bisnis. Yang bagian A, sebutkan dan jelaskan proposal penelitian Anda. Proposal penelitian saya berjudul Kepuasan Kerja Karyawan PT Utama Bina Farma Pontianak. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Cara saya menetapkan judul proposal penelitian ini yaitu dengan bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling membentuk kepuasan kerja karyawan di perusahaan ini. Dan penelitian merupakan penelitian survei pengumpulan data dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner populasi. Dalam penelitian ini adalah keseluruhan tenaga kerja pada PT Utama Bina Farma di Pontianak yang berjumlah 88 orang. Dari penelitian ini yang dilakukan dapat diketahui secara berurutan bahwa faktor yang membentuk kepuasan kerja adalah gaji, berat ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan kerja, penempatan yang sesuai dengan keahlian, peralatan yang menunjang pekerjaan, sikap pimpinan, dan tingkat monoton pekerjaan. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga yang dimaksud latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu membahas tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada sebuah perusahaan, yaitu faktor balas jasa, faktor penempatan sesuai dengan keahlian, faktor berat ringannya pekerjaan, faktor suasana dan lingkungan kerja, faktor hubungan dengan karyawan lainnya, faktor peralatan yang diberikan untuk menunjang pekerjaan, faktor sikap pimpinan, dan faktor sifat pekerjaan. Dari semua faktor di atas, maka akan dianalisis sejauh mana peranan faktor-faktor tersebut mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada PT Utama Bina Farma. Latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. 4. Dari judul penelitian Anda di atas, coba Anda rumuskan permasalahan Anda. Ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Faktor apakah yang paling membentuk kepuasan kerja karyawan pada PT Utama Bina Farma di Pontianak? 5. Apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Tujuannya yaitu, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan PT Utama Bina Farma di Pontianak. 6. Jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Berisikan tentang teori-teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan masalah dalam bab ini. Dijelaskan juga tentang pengertian kepuasan kerja, pengertian faktor-faktor ekstrinsik, pengertian faktor-faktor intrinsik, dan pengaruh faktor-faktor ekstrinsik dan intrinsik terhadap kepuasan kerja. 7. Coba Anda cari 3 penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian Anda di atas. Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh penelitian lain. Berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir Anda. Kerangka penelitian
faktor balas jasa, suasana, lingkungan kerja, sikap pimpinan, kepuasan kerja, penempatan profesi kerja sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, peralatan yang dibentukkan, menunjang pekerjaan, sifat pekerjaan. 9. Berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda jika ada dalam penelitian ini tidak ada hipotesis. 10. Coba Anda jelaskan metode penelitian yang Anda gunakan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. Pengumpulan data dan metode pengumpulan data. Yang pertama, populasi. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi adalah karyawan yang bekerja pada PT Utama Bina Farma di Pontianak yang berjumlah 88 orang. Karena penelitian ini merupakan penelitian populasi, maka sampel tidak diperlukan. Yang kedua, teori pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pimpinan perusahaan dan staf serta pihak yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang B. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada kegiatan perusahaan terhadap objek yang diteliti. Yang C. Kuesioner, yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada karyawan bagi pemasaran sesuai dengan subjek penelitian. Yang ke-11, nomor 11, berdasarkan judul di atas ada beberapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan dependen. Bagian B, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Sebutkan nama-nama pembicara di keempat video di atas. Yang pertama, topiknya tentang metodologi penelitian. Pembicara Prof. Ir. Bambang Juanda, MSI. Topik ini menjelaskan ada dua metode pengumpulan data yang digunakan peneliti. Pertama, metode survei, dan yang kedua, metode eksperimen atau percobaan. Ada 3 prinsip dalam metode eksperimen, yaitu pergulangan, randomisasi, pengendalian lingkungan. Yang kedua, topiknya tentang variabel penelitian. Pembicara Timotius Duha, SEMF. Topiknya menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian MSDM. Bahwa variabel yang sangat terpopuler untuk MSDM yaitu motivasi dan kinerja. Yang ketiga, topiknya tentang variabel penelitian dalam pemasaran. Pembicara Timotius Duha, SEMM. Dijelaskan bahwa fokus dari manajemen pemasaran ada 6, yaitu price, place, promotion, market, strategi, people. Yang keempat, topiknya tentang contoh-contoh judul skripsi jurusan manajemen dengan pembicara ilmuwan muda. Manfaat dan mempelajari yang saya peroleh dari menonton video ini yaitu dapat menambah
wawasan dan mengenai cara membuat metodologi penelitian dan dengan baik. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.